Saya analis banking dan telco untuk di BNI Sekuritas, di market sekitar 6 tahun, di BNI-nya sendiri sekitar 2 tahun. Yang kita lihat sejauh ini untuk Q&Q di Q 2020, yang kita lihat itu recovery dari masing-masing bank itu sangat signifikan. Kalau kita lihat di profit di gambar pertama itu kita lihat pertumbuhan dari profit 3 bank besar di Indonesia itu sangat signifikan, di atas 50%. Mungkin BNI saja yang mengalami penurunan karena memang BNI fokus untuk menambahkan CKPN, biaya provisi mereka untuk mengantisipasi penurunan aset kualitas karena COVID. Terus kita lihat juga di gambar nomor 2 itu mengenai NIM dari bank itu sendiri, yang kita lihat per September 2020 itu di kuartal ketiga itu kita lihat itu lebih bagus dari yang diekspektasikan. Di awal-awal itu diekspektasikan sejak ada COVID, itu di awal-awal diekspektasikan kalau NIM dari bank itu sendiri akan mengalami penurunan sekitar 150 sampai 200 basis point. Tapi yang kita lihat sejauh ini penurunan itu tidak sampai ke 200 basis point gitu. Jadi hal ini memang karena pinjaman yang di restructuring itu tidak sebesar yang ditakutkan. Sebelumnya kan di awal-awal COVID di Mei itu kita baca di koran itu ada yang bilang restructuring bisa 50 sampai 80%. Ternyata kenyataannya itu restructuring loan yang dilakukan bank itu sendiri itu hanya berada di level 20 sampai 30%. Nah, kita expect di gambar ketiga itu kita lihat itu yang estimasi kita laba dari masing-masing bank di 2020 dan 2021. Kita lihat ini menggambarkan recovery yang akan terjadi. Kita lihat recovery akan terus berjalan di 2021, tapi belum kembali ke level COVID di sebelum COVID. Contohnya BRI di sebelum COVID di 2019 itu mereka melaporkan laba di 34 triliun. Terus ekspektasi kita di 2020 ini kemungkinan labanya itu di sekitar 20 triliun. Nah, ekspektasi kita di 2021 itu labanya di sekitar 30 sampai 31 triliun gitu. Jadi belum bisa balik ke pre-COVID level sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut kita karena memang satu itu tadi restructuring loan masih terjadi. Terus yang kedua itu kita lihat pertumbuhan pinjaman yang menurut kita itu masih sedikit challenging compare dari pre-COVID level sebelumnya. Terus untuk outlook kita, banking itu kita masih tetap maintain baik karena alasan tadi yang sebelumnya mengenai recovery yang kita lihat di 2021 kita masih suka sama saham-saham banking. Untuk saat ini memang target price kita itu sepertinya sudah mendekati harga sekarang dari bank yang kita cover ini itu sudah mendekati target price kita. Target price kita itu untuk BCA sendiri itu di 37.150, BRI di 4.900, Bank Mandiri di 7.500 gitu. Nah, kita lihat di 2021 ini bank itu laba dari bank itu akan didukung oleh NIM, net interest margin mereka yang akan menurut kita itu manageable. Jadi kalaupun ada penurunan itu tidak akan signifikan dari 2020. Terus kita lihat bank akan berusaha melakukan penurunan biaya-biaya operasional. Terus yang ketiga itu kita lihat adanya akan penurunan dari provision expense. Jadi karena restructuring loan sebenarnya terjadi majority di 2020, harusnya provision expense atau biaya provisi di 2021 ini tidak sebesar dari biaya 2020 kemarin. Terus yang kita lihat yang menjadi concern atau yang menjadi kekhawatiran dari beberapa investor ini mengenai loan at risk dari bank yang sangat tinggi itu di sekitar 20%, untuk industri sendiri di 24%. Ini mengkhawatirkan apakah penurunan aset kualitas dari loan at risk-nya ini seberapa dalam dan apakah akan ada penurunan aset kualitas yang sangat tajam nantinya. Tapi kita lihat sejauh ini menurut kita itu provision expense yang disisihkan oleh bank-bank itu sejauh ini menurut kita sangat memadai. Nanti kita lihat di presentasi berikutnya
dan juga menurut kita peraturan-peraturan dari OJK yang juga mendukung bank itu sangat membantu bank untuk memanage kualitas mereka di 2020 dan di 2021 ini. Terus yang terakhir yang kita lihat mungkin yang sangat penting di banking industry ini mungkin mengenai adopsi teknologi ke bisnis mereka, di mana kita lihat adopsi teknologi ke bisnis mereka ini bukan hanya akan didorong oleh permintaan dari konsumer untuk produk-produk yang lebih praktikal ataupun yang bisa dipakai di mana-mana, tapi juga kita lihat dari sisi shareholder yang harus mentransfer bisnis mereka agar bisa beroperasional secara efektif maupun profitable. Nah, ini yang poin pertama yang mengenai NIM. Saya percaya kalau NIM di 2021 ini akan manageable. Alasannya itu sebenarnya memang di gambar yang pertama ini kita lihat itu mengenai likuiditas di sistem yang menurut kita itu sangat banyak. Kalau kita lihat sendiri ini LDR itu sekarang per Oktober 2020 itu di sekitar di bawah 85%. Itu termasuk terendah sejak Desember 2014. Nah, memang penurunan dari likuiditas ini didukung oleh pertumbuhan deposit yang sangat tinggi. Ini warna kuning ini, orange, dan juga pertumbuhan pinjaman yang sangat flat. Dan pertumbuhan dari deposit ini sebenarnya didukung oleh pertumbuhan dari kasa gitu. Dimana kasa itu giro, kalau bahasa Indonesia ini giro dan tabungan. Dan itu dua sumber dana yang sangat murah untuk bank compare daripada deposit. Jadi dengan kita lihat likuiditas yang sangat memadai ini sangat banyak di sistem, ini akan memberi ruang bagi bank untuk menurunkan deposit rate mereka, dan juga kita lihat akan memberi ruang bagi bank untuk bisa mengurangi exposure mereka untuk pendanaan mahal dan bisa memilih pendanaan yang lebih murah. Oleh karena ini, cost of fund mereka itu akan bisa di-manage. Dan juga kita lihat sebenarnya ekspektasi atau harapan kita juga secara ekonomi, kan ekonomi kita lagi recovery ya. Sebenarnya dunia juga lagi recovery gitu. Jadi central bank juga menambah money supply gitu, dan juga kita expect government stimulus ini juga akan menambah likuiditas di sistem. Jadi kita ekspektasinya likuiditas di sistem ini bukan hanya sementara, tapi ekspektasi kita itu bisa berlanjut sampai akhir tahun dan kemungkinan bisa tahun depan juga gitu. Dan kita lihat LDR dari 4 bank besar itu mengalami penurunan yang signifikan, khususnya untuk Bank Mandiri dan BNI gitu. Dan oleh karena ini kita lihat NIM dari bank ini itu termasuk manageable penurunannya di presentasi sebelumnya gitu. Terus kita lihat juga mengenai kasa franchise, ini juga didukung tadi pertumbuhan deposit itu didukung oleh current account, giro sama tabungan. Jadi kasanya mereka itu kasa dari masing-masing juga mengalami peningkatan. Dan poin yang kedua yang kita lihat itu yang ini tadi yang menurut kita menjadi challenge dari banking saat ini. Salah satu challenge-nya itu ini mengenai loan demand. Kita lihat sampai akhir tahun itu loan demand di Indonesia itu masih rendah, dan ini memang sebenarnya karena situasi ekonomi kita memang slow down gitu. Ini bisa dilihat dari money velocity kita. Trennya ini di sini mengalami downtrend. Downtrend di sini itu artinya perputaran uang di ekonomi itu melambat gitu. Di sini kan perputarannya itu sebelumnya misalnya ada di 2,9, di sini itu di 2,3, berarti ada penurunan percepatan perputaran duit. Ini artinya ekonomi slowing down. Dan ini juga sebenarnya karena pertumbuhan dari money supply yang tinggi. Balik lagi likuiditas kita yang banyak sebenarnya di sistem gitu. Nah, ini yang menjadi challenge di mana
demand untuk pinjaman ini meningkat gitu. Dan itu yang bisa dilakukan memang dari sisi bank biasanya itu telepon-teleponan yang kita dengar pegawai bank atau mungkin pihak ketiga yang menawarkan pinjaman. Tapi dari sisi pemerintah juga yang menurut kita itu sangat penting gitu, di mana mereka itu nge-push pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan bisnis mereka. Terus juga kita lihat vaksinasi ini yang menjadi poin penting juga untuk nge-boost customer confidence kita gitu. Nah, kita lihat di 2021 ini pertumbuhan dari pinjaman tidak akan setinggi di 2019. Di 2019 itu pertumbuhan pinjaman itu di sekitar 10-15%, 10%-an gitu. Tapi kita lihat dan di masa COVID ini pertumbuhan itu untuk pinjaman untuk beberapa bank besar, ini gambar kedua, kita lihat di situ BNI yang membukukan paling tinggi itu cuma 3% gitu. Nah, ekspektasi kita di 2021 ini pertumbuhan dari pinjaman itu cuma di sekitar 5-7%-an. Sedangkan Indef itu mengekspektasikan pertumbuhannya itu di sekitar 3% gitu. Dengan likuiditas yang sangat melimpah juga kita lihat, dan pinjaman yang sangat rendah, demand untuk pinjaman yang sangat rendah, kita lihat juga bank mau tidak mau melakukan transisi aset lokasi mereka. Dimana kalau kita lihat di sini, yang sebelumnya bank itu akan mendistribusikannya ke pinjaman, mereka itu akhirnya mengalami penaikan alokasi aset mereka ke bond. Ini bisa dilihat di gambar nomor 3 ini, di mana proporsi dari pinjaman ke total aset itu turun dari sekitar 87-68% ke level 60%, dan sedangkan untuk bondnya sendiri, obligasi itu kita lihat kenaikannya dari 6%-an ke 13%. Dan ini menurut kita memang masuk akal ya, karena tadi permintaan pinjaman yang masih rendah, dan juga risk untuk mendistribusikan loan itu juga tinggi gitu, karena kan kemungkinan mereka gagal bayar juga tinggi di saat ini gitu. Jadi bank itu sangat hati-hati untuk melakukan pendistribusian pinjaman. Oleh karena itu sangat dibutuhkan tadi government stimulus dan juga vaksinasi yang akan dilakukan ini memang berjalan lancar gitu, dan memang betul-betul efek sampingnya tidak seburuk yang kita harapkan dan bisa berjalan dengan lancar secara distribusi dan ke efek samping. Terus yang kita lihat untuk loan disbursement ini, untuk loan ini sebenarnya di 2021 ini kita lihat pinjaman itu akan datang dari industri-industri yang memang akan tetap berjalan, seperti pendidikan maupun healthcare itu mau keadaan susah atau tidak akan tetap harus jalan. Terus kita lihat juga dari industri yang defensif kayak consumer, ICT itu kan tetap berjalan ya. Terus kita juga lihat dari industri yang akan recovery dari COVID-19 ini gitu. Misalnya industri tourism dan juga infrastructure itu inline dengan government program ya. Terus ini mengenai aset kualitas dari banking yang menjadi kekhawatiran kita, itu sebenarnya kita lihat loan at risk-nya ini mengkhawatirkan itu di sekitar 24% untuk industri, dan bank-bank besar itu di sekitar di atas 20%, kecuali BCA di 18%. Tapi yang kita lihat, walaupun memang LAR ini, land at risk-nya ini itu sangat tinggi, tapi kita lihat secara NPL cover ratio itu bank itu semua di atas 200% gitu. Jadi kalaupun ada penurunan aset kualitas dari sini gitu, sebenarnya bank itu sudah mengakomodasikan dari profit mereka berapa persen untuk menutupi ini gitu. Jadi kita lihat sejauh ini NPL cover ratio ini masih bisa mengakomodasi menurut kita penurunan aset kualitas di 2021. Ditambah lagi kita lihat peraturan dari OJK yang memperpanjang relaksasi itu, yang diperpanjang ke 2022 itu sangat membantu. Ini contohnya kita lihat NPL kita itu secara industri itu sebenarnya masih manageable, itu di 3,3 di Oktober 2020 gitu. Ini sebenarnya
sebenarnya karena tadi peraturan dari OJK gitu. Yang mungkin menjadi kekhawatiran itu nantinya setelah misalnya peraturan OJK yang 2021 ini diangkat gitu, apakah kita itu nanti di 2021 ini pinjaman-pinjaman yang restructure ini bisa recovery-nya secepat yang diekspektasikan sebelumnya gitu. Tapi sejauh ini dari bank-bank yang kita dengar, bank-bank besar, buku BRI maupun Mandiri, restructuring yang mereka lakukan itu per Oktober 2020 itu menurut mereka sudah hampir mayoritas gitu. Ekspektasi mereka di 2021 ini itu akan ada repayment gitu. Yang terjadi itu yang di restructure ini akan melakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya melakukan pembayaran kan berarti restructuringnya juga berkurang, dan ini juga bagus untuk NIM-nya tadi yang di interest income mereka gitu, pendapatan bunga. Dan ini juga per Oktober itu restructuring itu memang walaupun sangat kecil penurunannya, sebenarnya restructuring loan itu juga sebenarnya sudah mengalami penurunan 1 sampai 2 borrower gitu. Dan kita lihat sejauh ini restructuring loan di Indonesia itu sebenarnya didominasi UMKM secara borrower, tapi memang nominalnya non UMKM. Tapi itu hampir 77% itu sebenarnya UMKM. Dimana sebenarnya kalau kita secara teori UMKM itu lebih cepat recover daripada non UMKM gitu. Karena kan sebenarnya dia kecil gitu. Analoginya misalnya ada orang gendut sama orang kurus gitu. Sebenarnya orang kecil ini jatuh gitu kan, kita cepat bisa angkatnya ya. Tapi kalau misalnya orang gendut ini jatuh, kita kayak butuh tenaga lebih banyak gitu. Jadi ekspektasinya harapannya sih karena lebih banyak mikro secara borrower itu akan lebih mungkin recovery-nya akan lebih cepat gitu. Tapi masalahnya ini kan COVID-19 ini unprecedented event ya. Kayak misalnya kita dulu di akhir 2020 itu kita kan kayak optimis banget di 2021 ini kayak gimana gitu. Dan pas vaksinasi pengumuman informasi mengenai vaksin itu ada, market juga positif banget gitu. Tapi kenyataannya yang kita lihat memang ternyata setelah vaksin terjadi, sekarang yang menjadi masalah gimana distribusinya gitu. Jadi memang optimismenya ada gitu, tapi tetap menurut kita akan ada risknya gitu. Terus ini yang menjadi kayaknya driver dari beberapa bank kecil yang kita lihat pergerakan sahamnya sangat aktif banget di beberapa bulan belakangan ini mengenai adopsi teknologi ke bisnis di banking sendiri. Seperti yang saya katakan atau bilang di awal tadi, kita lihat sebelumnya itu sebenarnya di Indonesia itu banking produk itu lebih mengakomodasi biar transaksi dari customer-nya itu lebih fleksibel atau lebih cepat gitu. Tapi yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adopsi teknologi ke bisnis banking itu bukan pilihan lagi, tapi is a must menurut kita, itu harus gitu. Karena memang kita lihat transisi teknologi juga yang kita lihat akan bentar lagi ke 5G, dan juga sebenarnya kita lihat dari sisi si shareholder-nya dan dari sisi si customer-nya tadi gitu. Dari sisi shareholder-nya sendiri selama COVID ini kita lihat bagaimana PSBB itu membuat bank itu melakukan bisnis mereka terbatas gitu, dan mereka harus mulai mengadopsikan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi untuk mengoperasikan bisnis gitu. Nah, mau tidak mau mereka akan harus melakukan transformasi di cara mereka melakukan bisnis gitu. Bukan hanya dari sisi customer. Nah, dari sisi customer sendiri karena PSBB aktivitas keluar itu berkurang, dan mereka mau produk yang memang mengakomodasi kebutuhan mereka. Makanya pemakaian, kalau kita lihat di sini gambar transaksi volume dari masing-masing bank, 4 bank besar ini itu sangat signifikan di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Kita lihat transaksinya itu mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Tapi memang kita lihat BCA tetap menjadi mendominasi transaksi banking di Indonesia itu sekitar 2,5 miliar ya di kuartal ketiga gitu. Dan kita lihat BNI sama Bank BMRI itu
mulai mengikuti jejak dari BCA ini. Untuk BRI itu sendiri kita lihat memang mereka itu mengadopsi teknologi ke bisnis mereka itu sejak mereka memang membeli satelit untuk bisnis mereka gitu kan. Nah, kita lihat harusnya adopsi teknologi ke banking itu bukan hanya untuk transaksi belajar dari negara-negara lain, contohnya Singapura ataupun Thailand, itu dibuat untuk nge-push cost mereka gitu. Jadi secara operational cost-nya mereka itu akhirnya turun dari secara general, G&A dan juga salary juga mengalami penurunan gitu, karena mereka mengadopsinya itu ke automation gitu. Nah, kita expect itu di Indonesia juga akan mulai familiar. Sejauh ini kan fintech itu masih kayak peer-to-peer lending gitu. Kita expect itu e-payment itu akan populer, dan juga kita lihat digital scoring itu sangat penting juga sebenarnya. Contohnya kayak di Cina yang kayak Alipay kan di situ ada scoringnya kita gitu. Tapi memang di Indonesia itu sejauh ini susah memang mendevelop gitu, karena data-data dari customer itu juga sebenarnya kan kayak amburadul ya di Indonesia gitu. Menurut OJK sebenarnya ada 9 bank yang sudah melakukan venturing ke digital banking di Indonesia, dan kita lihat OJK akan lebih akomodatif mengenai ini, karena tadi PSBB itu mau nggak mau OJK juga harus buka mata kalau adopsi teknologi ke banking system, ke banking operation itu sangat udah relevan sekarang gitu. Dan OJK juga menurut kita terakhir informasi yang kita lihat, mereka itu sudah memasukkan digital services ke roadmap banking development mereka 2021-2025. Dan mengenai fintech lender di Indonesia, ini termasuk industri yang menurut kita sangat kompetitif. Ada sekitar 153 fintech di Indonesia, dan itu 117 yang register dan 36 yang punya permit. Dan untuk disbursement-nya sendiri masih menurut kita itu termasuk kecil ya sebenarnya. Di Indonesia itu kan loan disbursement-nya secara total itu di 5.000 triliun, dan untuk fintech itu sendiri dengan 153 pemain itu di sekitar 146,3. Dan untuk NPL-nya itu menurut kita juga masih di atas bank konvensional. Memang di fintech itu di 7-8% NPL-nya. Ini sebenarnya komunikasi sedikit aja ya, karena ceritanya sebenarnya kayak repeated gitu, berulang sebenarnya gitu. Untuk telco di 2021 ini, karena kita expect, yang kita lihat itu kompetisi yang menjadi selalu masalah di telco industri itu mengenai kompetisi. Kita lihat itu kompetisi akan moderate. Artinya di sini moderate itu tidak akan ada perubahan yang signifikan dari kompetisi yang terjadi sekarang gitu. Yang kita lihat gambar yang pertama di sini secara data yield itu merefleksikan ketika si Telkomsel mengeluarkan produk unlimited mereka, sebenarnya si XL maupun si Indosat itu tidak melakukan perlawanan yang signifikan. Penurunan dari data yield quarter on quarter dari kuartal kedua ke kuartal ketiga kita lihat di sini itu untuk si XL maupun si Indosat itu penurunannya tidak signifikan. Tapi kita lihat untuk Telkomsel sendiri memang ada penurunan gitu. Dan kita lihat juga secara ARPU-nya mereka, ARPU juga masih manageable, dan si Indosat itu mengalami improvement, dan itu memang masuk akal gitu. Dan yang menjadi driver atau yang menjadi mendukung pertumbuhan dari industri telco itu di Indonesia itu menurut kita itu peraturan yang baru diluncurkan mengenai Omnibus Law. Memang kita akan menunggu detail-detail dari peraturan ini gitu. Tapi sejauh ini yang kita lihat ini sangat positif untuk industri. Yang pertama itu kita lihat mengenai spectrum sharing untuk 5G. Itu sangat penting banget sebenarnya, karena cost untuk development dari 5G itu sangat mahal, dan spektrumnya juga termasuk mahal. Jadi kita menurut kita dengan adanya spectrum sharing ini akan membantu operator itu untuk sharing cost, dan itu akan lebih efisien untuk mereka gitu, dan bisa memotivasi mereka untuk melakukan investasi ke 5G gitu. Terus yang kedua itu mengenai data floor price. Jadi pemerintah itu punya hak bisa untuk menetapkan harga batas bawah maupun batas atas untuk
data gitu. Sebelumnya itu cuma untuk voices telepon, tapi ini sekarang bisa untuk data. Menurut kita ini sangat positif ya, karena saat ini kita lihat industri telco itu sendiri sebenarnya masih perang harga melulu gitu. Nah itu kan mempengaruhi profit laba dari operator itu sendiri. Jadi kalau misalnya mereka loss tahun ini, investasi tahun depan apa gitu kan? Kalau misalnya mereka tetap melakukan pinjaman, itu akan mempengaruhi utang mereka. Kalau utang mereka banyak, akhirnya lama-kelamaan mereka cuma melakukan operasional mereka untuk bayar utang gitu. Jadi sangat dibutuhkan memang intervensi dari pemerintah untuk men-setup harga menurut saya gitu. Dengan ini akhirnya ekspektasinya pemerintah dapat memberikan harga yang bisa di mana operator itu tidak dirugikan menurut saya ya, appropriate return lah untuk si operator agar mereka bisa sustain investasinya ke depan. Terus yang kita lihat mungkin ini yang menjadi berita-berita mengenai merger dan akuisisi operator di Indonesia lagi hot itu mengenai frekuensi yang bisa ditransfer. Jadi sebelumnya itu frekuensi itu nggak boleh ditransfer. Jadi company itu tidak mempunyai wewenang untuk menjual ataupun mentransfer kepemilikan dari frekuensi yang mereka pakai ke company lain. Itu harus pemerintah yang menentukan gitu. Nah sekarang ini menurut perusahaan XL itu sekarang bisa ditransfer walaupun memang ada keputusan pemerintah, tapi dari adanya peraturan yang mengatakan kalau itu bisa ditransfer, itu akhirnya membuka kemungkinan merger dan acquisition di operator. Contohnya yang kita dengar Isat sama Hudson ataupun Excel dengan Smartfren gitu, yang kita dengar gitu. Tapi dari segi peraturan akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk merger. Dan sekarang yang tinggal mengenai isu merger and acquisition itu mengenai valuasi antara si pembeli dan si penjual, apakah mereka setuju di harga segitu gitu ya. Terus yang kita lihat juga company bisa mentransfer frekuensi mereka ini itu seolah-olah memberikan supply-nya spektrum itu banyak gitu, yang sebelumnya kan nggak bisa ya mereka gitu, harus pemerintah gitu. Nah sekarang itu karena mereka bisa jual atau membeli, kayak misalnya nih si Sampurna itu kan operator kecil gitu yang kita tahu cuma aktif di daerah tertentu gitu. Nah mereka kan punya spektrum, nah itu spektrumnya itu kan dibayar tiap tahun gitu ya. Nah ini sekarang sebenarnya kalau misalnya si Excel ataupun si Indosat tertarik untuk ekspansi gitu, nah itu mereka bisa melakukan agreement gitu. Sejauh ini itu informasi yang kita dapat ya, tapi bisa aja untuk informasi lebih detail mungkin setelah peraturan mengenai Omnibus Law ini secara detail dipublish. Kalau kita lihat saham-saham tower company, contohnya kayak The Big dan Tower itu juga kenaikannya sangat signifikan di beberapa bulan ini. Itu karena memang ini dengan data konsumsi yang sangat tinggi di Indonesia tadi. Nah ini yang kita lihat data traffic di Indonesia itu sangat tinggi, sebenarnya lebih menguntungkan si telco infrastructure daripada telco operator gitu. Lebih menguntungkan The Big ataupun Tower, The Big dan Tower daripada menguntungkan si telco, si Excel dan si Indosat gitu. Karena dengan kebutuhan data yang meningkat, artinya investasi si operatornya meningkat, akhirnya pendapatan perusahaan yang menyediakan jasa untuk tower tadi itu, infrastruktur dari telco itu juga akhirnya meningkat gitu. Nah ditambah lagi ekspektasinya juga pemerintah untuk 5G gitu. Nah untuk 5G itu sendiri juga akan mengepus saham tower karena kebutuhan tower untuk 5G compare ke 4G itu jauh lebih tinggi gitu. Misalnya untuk 4G itu kita butuh tower misalnya di range ini 1 misalnya. Nah untuk 5G karena kebutuhan datanya yang sangat besar, kita misalnya harus butuh 3 atau 4 tower di daerah yang sama, kayak 3-4 BTS bukan tower, BTS di tempat yang sama. Nah ini akan meningkatkan tenansi dan kebutuhan tower bagi operator. Makanya ini menguntungkan si tower company daripada operator tadi gitu. Untuk target price kita untuk telco sendiri, untuk Telkom itu kita di 4.000, Excel 3.500, Isat kita sekarang di 3.265. Ini belum kita
masukkan untuk ISAT itu, kita belum masukkan mengenai merger and acquisition, karena kita tetap harus menunggu apakah itu memang terjadi atau enggak. Misalnya itu tidak terjadi, kan kemungkinan untuk tidak terjadi juga ada ya gitu. Jadi kita mungkin saat ini yang terjadi di market itu untuk Indosat itu kayak spekulasi buy and sell ya. Dan yang kita lihat itu si Excel sama Indosat itu akan mulai fokus untuk melakukan pembukuan profit. Si Excel itu sudah mulai booking profit di 2020 ini secara berapa kuartal terakhir ini mereka konsisten booking profit walaupun kecil. Ini profitnya bukan profit dari penjualan tower, tapi memang benar-benar profit dari operasional core profit. Dan yang kita lihat Indosat memang sampai ekspektasi kita sampai 2020 itu kemungkinan masih loss gitu, masih membukukan net loss rugi. Tapi dari segi earning before interestnya mereka itu akan ada perbaikan untuk Indosat. Oleh karena itu topik kita untuk telco itu masih Telkom. Ini mungkin secara general aja di industri itu memang kita lihat secara subscriber sama revenue, tetap Telkomsel itu market leader dari segi subscriber, dan untuk pendapatan memang dia masih tetap market leader, tapi memang kita lihat ada sedikit penurunan di market share mereka. Ini karena memang jadi di telco industri itu lagi ada transisi. Ini gambar yang terakhir di 4 ini, ada transisi pendapatan yang sebelumnya dari legacy dan voices ke data gitu. Nah, di sini kita lihat pendapatan dari data itu dari 2017 itu tetap terus mengalami penurunan. Nah, ini kan berarti negatif revenue dari non data gitu. Nah, sedangkan data itu tetap mengalami peningkatan gitu. Nah, ini akhirnya positif gitu. Nah, si Telkomsel ini komposisi antara pendapatan dari data dan non datanya itu levelnya itu di sekitar 60%-an, di 70%-an gitu. Jadi kalau misalnya penurunan dari voices atau dari non data ini itu sangat signifikan, bilang di 30%, itu total revenue secara Telkomsel itu, pendapatan total revenue dari Telkomsel itu akhirnya bisa negatif kalau pendapatan dari non data ini tadi tinggi gitu. Nah, akhirnya harus dikompensate dari pendapatan data. Nah, sejauh ini Telkomsel itu pendapatan dari non datanya memang penurunannya sudah mengalami signifikan. Sekarang itu cuma di sekitar 27-28% proporsinya, tapi penurunannya itu di sekitar 30% gitu. Makanya di kuartal 3 kemarin itu Telkomsel itu mengalami pertumbuhan revenue-nya itu negatif gitu. Tapi kita expect di 2021 ini harusnya akan lebih baik, karena tadi proporsi data ke revenue-nya itu sudah meningkat. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Proporsi dari Telkomsel ini kita lihat compare ke di 2019 itu lumayan signifikan ya, dari 60-an sekarang di 70-an. Dan untuk si Excel sama si Indosat memang sekarang sudah ada di level 80-an. Makanya top line revenue dari si Indosat maupun si Excel itu tetap positif. Jadi secara overall kita lihat masih ada upside untuk telco operator di Indonesia.